Baik Ibu Bapak, ini kegiatan ini diselenggarakan oleh LPPM dalam Universitas Persatuan. Baik, saat ini Ibu Bapak, dua hal besar sebagai indikator penting kualitas perguruan tinggi, termasuk dosen, kita semua, termasuk juga mahasiswa. Apa? Yang pertama adalah publikasi nasional, dan yang kedua adalah publikasi internasional bereputasi. Untuk publikasi nasional, saya kira tidak terlalu bermasalah bagi kita karena ini relatif mudah. Cuma yang menjadi masalah adalah bagaimana menghasilkan artikel ilmiah di internasional jurnal bereputasi. Ini menjadi penting. Bahkan hampir semua perguruan tinggi untuk S3 sesuai dengan peraturan dari Dikti itu harus memiliki jurnal internasional bereputasi. Demikian juga untuk pangkatan, lektor kepala ataupun guru besar. Ini menjadi masalah. Yang kedua adalah hak kekayaan intelektual, salah satunya paten. Kita tidak berbicara itu, kita fokus pada publikasi internasional baik proceeding maupun jurnal. Kalau kita berbicara publikasi internasional bereputasi, maka dari sekian ratus bahkan sekian ribu lembaga pengindeks yang diakui oleh Dikti itu dua. Satu adalah Web of Science. Orang menyebutnya juga sering dengan Thomson Reuters atau IC. Sekarang dibeli oleh Clarivate Analysis. Ini makhluk yang sama. Tapi di kita lebih terkenal dengan WOS, Web of Science. Web of Science ada beberapa, sekitar 6 atau 7, tetapi yang dianggap bereputasi adalah yang punya impact factor. Berapa minimal impact faktornya? Yaitu 0,05. Oke, jadi saya ulangi lagi 0,05. Kemudian kalau Web of Science ini tidak berbeda dengan Scopus yang basisnya adalah Q, quartile. Kalau Scopus itu dulu yang dianggap bereputasi oleh Dikti minimal Q3. Jadi ada tingkatan Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 yang terbaik. Sekarang per 2019, 2020 ini dirubah. 2020 ini yang disebut bereputasi bukan Q1, Q2, tetapi jurnal terindeks Scopus yang memilih impact factor SJR 0,1. Kalau Web of Science itu adalah 0,05. Loh Pak, apakah dua-duanya? Tidak harus, tapi tidak tertutup kemungkinan tidak lama lagi itu yang disebut bereputasi bisa done. Ini sekarang masih atau. Jadi Bu Bapak punya publikasi Web of Science, tidak harus Scopus, sudah bisa mengajukan guru besar atau lektor kepala atau lulus untuk S3. Tidak harus Scopus, tapi mindset kita selama ini di Indonesia Scopus. Padahal secara hierarki tingkatan Web of Science ini lebih baik daripada Scopus, kualitasnya lebih baik. Jadi kalau saya pribadi dan teman-teman di luar termasuk di Indonesia, seandainya memilih, kalau kami lebih baik dua-duanya ya. Tapi seandainya memilih, lebih bagus mana artikel kualitas itu yang terindeks Web of Science dengan Scopus? Jawabannya ya lebih bagus yang Web of Science. Tapi yang lebih bagus lagi terindeks dua-duanya. Karena banyak jurnal itu tidak terindeks Scopus, tapi masuk Web of Science. Atau juga banyak jurnal terindeks Web of Science tidak terindeks Scopus. Jadi itu boleh. Bagi kita yang pemula bisa ngambil salah satu. Ada teman itu mengajukan guru besar tidak harus Scopus. Kenapa? Web of Science. Itu boleh seperti itu. Oke, jadi itu banyak jurnal, terutama jurnal-jurnal yang relatif baru, belum masuk Scopus, Web of Science, atau Web of Science tidak masuk Scopus. Tapi secara umum, yang terindeks Web of Science itu masuk Scopus, tapi yang terindeks Scopus belum tentu masuk Web of Science. Itu bedanya, karena lebih rigid, lebih ketat Web of Science. Nah ini menjadi penting. Pak, bagaimana dengan pengindeks yang lain? Ini Bu Bapak, walaupun terindeks Scopus, Q3 misalkan, tapi SJR-nya, impact factor SJR di bawah 0,1 itu tidak dianggap bereputasi. Walaupun terindeks Web of Science, tapi nilai impact factor di bawah 0,05 atau tidak punya, itu tidak dianggap bereputasi, hanya dianggap jurnal internasional. Ini yang penting bagi kita. Nah, dalam konteks publikasi proceeding, kalau proceeding itu juga ada yang terindeks Scopus Web of Science, ada yang tidak terindeks itu. Khusus yang terindeks Scopus Web of Science, itu untuk konteks kenaikan pangkat, GUM-nya 30. Tapi kalau publikasi di jurnal internasional, itu GUM-nya 40. Jadi ini menjadi penting bagi kita. Jadi penting juga, saya kira bagus itu Pak Sularso, ini hari ini kita berdiskusi bagaimana di publikasi internasional, khususnya yang terindeks Web of Science dan Scopus, dan publikasi internasional bereputasi.
Pak, di luar pengindeks itu tidak dianggap bereputasi. Jadi kita kunci saja. Jadi hari ini kita bicara dua itu saja. Karena yang lain itu mudah. DOAJ, Copernicus. Bapak Ibu punya jurnal, terbit satu kali, itu 1 tahun lah paling tidak. Ajukan DOAJ atau Copernicus. Itu yang biasanya pengajuan April, turunnya Oktober. Itu lebih mudah. Tapi kalau Scopus lebih rigid, apalagi kalau sains. Kita ini sekedar pengantar. Mohon maaf bagi Ibu Bapak yang sudah pengalaman punya obligasi. Karena saya lihat dari background peserta ada yang sudah beberapa punya obligasi bagus, saya lihat, tapi juga banyak yang belum punya publikasi. Sehingga itu saya anggap kita mulai dari dasar. Kemudian Ibu Bapak, kita merenung dulu sebelum melakukan riset dan publikasi. Harapan kita semua, insya Allah kita yang hadir di sini semua, ingin kualitas artikel publikasi kita itu bagus. Harapan kita itu 100%, kalau boleh mungkin 1000%. Tapi kenyataan di lapangan, kualitas artikel hampir 10 tahun menggawangi di kampus kami itu terkait publikasi khususnya internasional bereputasi, itu apa? Kualitas artikel kita tidak sebanding dengan harapan kita. Lah ini yang hari ini mau kita bedah. Bagaimana kualitas artikel kita itu menjadi baik. Kemudian kenapa kualitas artikel kita itu tidak bagus? Ternyata dari 10 tahun yang kami lakukan best practice, diawali karena kualitas riset tidak bagus. Kenapa kualitas riset tidak bagus? Karena diawali dengan kegiatan riset yang tidak bagus. Kenapa kegiatan riset tidak bagus? Ujung-ujungnya adalah karena tidak dimulai dari ide yang tidak bagus. Saya lihat di peserta yang di-share oleh Pak Sularso ada beberapa teman-teman, ada yang murni, ada yang pendidikan. Contoh bidang pendidikan misalkan, kenapa teman pendidikan jarang menembus publikasi internasional bereputasi? Banyak misalkan, salah satu contoh, risetnya tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Kalau motivasinya tinggi, prestasinya mesti bagus. Itu tidak perlu diteliti. Artinya dalam karya ilmiah internasional, sesuatu yang sudah tentu benar dan sesuatu yang sudah tentu salah, tidak perlu kita teliti. Di bidang murni juga demikian. Ada teman kimia, Pak Taufik, kenapa saya di-reject? Lo pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan reaksi. Lo jelas itu secara kimia dasar sudah tentu, kok itu diulang lagi. Lah itu yang disebut tidak punya novelty, tidak punya kebaruan. Ini yang menjadi penting. Yang kedua adalah, kita rata-rata, ini berdasarkan perspektif yang kami lakukan hampir 10 tahun, tema tidak up to date. Ada teman bidang sosial juga, misalkan ini, kami kebetulan 3 tahun ini membimbing beberapa UIN di Indonesia, kiai dan politik, itu sudah ada ribuan artikel. Terus di bidang sosial misalkan adalah pengaruh disiplin orang tua terhadap keberhasilan anak. Itu sudah banyak, puluhan tahun itu sudah diteliti orang. Nah, tapi kalau misalkan dirubah, kayak tadi yang teman-teman ada yang sosial misalkan, dinamika perubahan, transformasi peran kiai dalam politik, lah itu baru riset. Yang tadi misalkan pergeseran kedisiplinan orang tua dalam mendidik anak, misalkan anak berkebutuhan khusus atau anak usia dini misalkan yang pendidikan dalam kondisi pandemik, lah itu kebaruan. Jadi yang bilang engineering juga sama. Yang bidang kesehatan juga sama. Jadi itu kita harus up to date. Terus yang berikutnya adalah harus menarik dari berbagai aspek. Ada kalanya riset kita up to date, misalkan terkait COVID, tapi tidak menarik. Contoh misalkan terkait COVID Indonesia, itu tidak menarik. Karena apa ya? Up to date tapi kurang menarik. Yang menarik bagaimana? Misalkan kita punya satu misalkan gejala yang tidak umum. Bisa jadi judulnya unusual phenomenon on COVID bla bla bla. Lah itu artinya kita mencari tidak harus banyak, tidak harus luas kita, bisa kecil tapi mendalam kita. Dan yang paling akhir adalah kita dilakukan sesuai dengan fasilitas dan kondisi. Lah, bagaimana mencari ide up to date, menarik berbagai aspek dan kondisi? Sebenarnya Ibu Bapak tidak perlu ke perpustakaan. Panjenengan semua itu lewat media hanya internet. Saya ingin share. Contohnya adalah begini, saya ambil contoh saja ini karena ada yang pendidikan dan pendidikan, saya ambil satu-satu. Misalkan adalah Ibu Bapak hanya ngecek Google Scholar, saya ambil Google Scholar, ini ada 2 tahapan, ini yang paling mudah bagi kita. Ibu Bapak yang punya HP silakan dibuka, yang mau pakai laptop juga silakan.
Saya ambil satu contoh pendidikan, yang kedua non-pendidikan, agar semua terwakili. Misalkan adalah terkait dengan pendidikan. Saya ambil misalkan adalah manajemen pendidikan. Kita ambil misalkan educational management, misalkan leadership, misalkan. Terkait dengan kepemimpinan dan manajemen pendidikan, sudah ada 3 juta artikel. Ini internasional semua. Dan ini kalau kita ambil tahun 2020 saja, ini kita cara pendidikan, misal. Lah ini 2020 saja, ini Q2 ini yang atas ini, saya punya ada 3 tulisan di sini. Ini adalah science mapping, ini region Asia, Afrika. Mungkin ini terlalu luas bagi kita. Ambil lagi, global crisis. Ini dikaitkan dengan sosial. Kemudian innovative leadership di Filipina. Kemudian adalah resettlement heroic leadership. Hero, ya, kepahlawanan. Indonesia kan banyak. Ethic and leadership. Pak, kalau kita kaitkan dengan COVID, misalkan kita ambil apa yang baru saat ini? Sudah ada 33.000, hampir 40.000 artikel internasional terkait dengan manajemen pendidikan. Orang menulis misalkan ini, reflection, tantangan, dan potensial. Kemudian impact, pengaruh COVID terhadap manajemen sekolah, di SD, di perguruan tinggi, termasuk manajemen riset, misalkan LPPM. Lah ini riset lagi in. Kalau tahun ini kita tulis, yakin itu mudah diterima. Tapi kalau COVID sudah berlalu, itu sudah berlalu. Artinya apa? Kita bisa mencari topik atau tema yang saat ini lagi in. Ini kan banyak ini. Online learning the COVID, student perspektif. Ini perspektif guru. Belum perspektif orang tua. Belum perspektif guru. Belum perspektif masyarakat. Lah ini kan sudah menjadi banyak ini. Kemudian yang pendidikan. Misalkan saya ambil, salah satu contoh adalah yang di bidang, ini salah satu contoh. Ini misalkan ekonomi halal saja, atau halal saja kita kunci misalkan, ini sudah ada 13.000 artikel, data tentang publikasi halal. Halal tourism, terus adalah intention, kenapa orang muslim itu cenderung masih bertanya ini halal atau tidak, ini kan riset. Kemudian online purchase halal, jadi kosmetik yang pembelian online bagaimana? The role of government promoting logistik, ini adalah terkait dengan halal. Kemudian juga halal friendly, milenial halal, negosiasi untuk halal. Ini adalah hal-hal yang sederhana, yang itu menarik. Ini baru Google Scholar. Bagaimana dengan publisher yang lain, Ibu Bapak? Ibu Bapak bisa contoh, ada sekian puluh publisher top, hampir 100. Salah satunya adalah Springer, salah satunya adalah Taylor Francis, salah satunya adalah Elsevier, Science Direct. Baik, saya ambil satu saja. Science Direct misalkan. Misalkan riset tadi sudah halal, saya ambil misalkan yang di bidang sains. Bagaimana riset kita itu terkait dengan riset tema kita yang di salah satu publisher top ini. Yang lain juga sama. Saya ambil misalkan natural nanomaterial, misalkan saya ambil ini. Ada sekitar 50.000 artikel hanya di satu publisher ini. Baru nanomaterial yang berbasis bahan alam. Ini kan banyak. Dari mana? Ternyata kalau dilihat, coba ini Ibu Bapak, hebatnya ini, satu publisher ini, tentang nanomaterial berbasis bahan alam, tahun kemarin masih 7.000. Tahun 2020, tahun belum berjalan, belum selesai, sudah 10.000. Diprediksi ini bisa jadi sekitar 13.000. Hebatnya bidang ini, tahun belum berjalan 2021, sudah ada 1.610 artikel yang terbit untuk tahun depan. Bahkan 2022, artikel 2 tahun lagi sudah terbit sekarang. Jadi kalau kita melihat riset nanomaterial berbasis bahan alam ini, riset lagi ini yang jumlahnya naik signifikan.
Ciri-cirinya apa? Salah satu ciri kuatnya, tahun belum berjalan, publikasi sudah banyak yang terbit. Beda dengan kita, tahun sudah berlalu, artikel nggak terbit-terbit. Nah ini kita mencari bidang kita itu apa, cari di sini. Yang kedua adalah Ibu Bapak yang menjadi penting. Kesalahan kita selama ini banyak melihat artikel punya orang internasional maupun nasional, kemudian kita tiru, kita replikasi, maka kita akan susah mencari kebaruan. Kita akan menjadi follower. Yang bagus bagaimana, Pak? Yang kami lakukan dan teman-teman luar juga lakukan adalah satu, baca artikel, beberapa artikel, apa yang masih menjadi masalah di riset itu, apa yang belum selesai, itu kita lakukan. Kita selama ini terbalik, apa yang sudah berhasil dilakukan orang, kita ganti subjek, kita ganti metode, tanpa ada pembaruan yang signifikan. Maka kita akan mesti di-reject. Saya sendiri dengan teman-teman, saya membaca paper yang keluar, misalkan yang 2022 ini saya baca ini Bapak, 21 misalkan. Saya baca apa yang sudah terbit tahun depan yang sudah sekarang. Kemudian saya lihat, setelah saya lihat Ibu Bapak, ini saya lihat hasil dia akan membahas. Pembahasan yang dilakukan oleh autor di artikel tersebut, kan mesti ada kekurangan di situ. Kekurangan itu kita lakukan, cepat kita submit. Ada kalanya dia itu email ke kita, loh Anda kok cepat? Saya sampaikan, iya, kami membaca artikel Anda. Ternyata Anda itu kelemahan di sini, kebetulan kami punya di sini. Maka ngajaklah kolaborasi. Itu adalah filosofi yang harus kita rubah. Jangan sampai kita menjadi follower. Kalau kita menjadi follower, selamanya kita di-reject. Kalaupun masuk, kita masuk ke jurnal yang abal-abal ataupun jurnal yang bereputasi kualitasnya di bawah. Kuncinya di situ. Baik, ini adalah salah satu contoh publisher belum, Springer belum yang lain. Oke. Kemudian Ibu Bapak, berikutnya adalah kita sudah bisa mencari tadi. Lah, bagaimana dengan bidang riset kita? Satu, yang perlu kita ingat, kalau dulu peneliti yang hebat, yang produktif adalah yang bisa memenangkan kompetisi. Sekarang kalau kita ingin menjadi peneliti produktif, peneliti yang bagus dengan kualitas riset yang banyak dan bagus, kita harus pandai berkolaborasi. Ingat, kita ini bukan Superman, ahli semua bidang. Saya saja misalkan saya ngambil bidang magnetik. Magnetik saja itu ada sekian ratus bahkan sekian ribu bidang lagi. Maka saya tidak mampu. Untuk sintesis saya butuh orang kimia, untuk komputasi saya butuh orang teoritik, untuk perhitungan saya butuh orang matematik, untuk merangkai alat saya butuh orang teknik. Kalau kita bersinergi, selesai. Makanya saya salah satunya menjadi ketua riset bidang grup itu dari semua fakultas. Cuma kita mengerjakan riset bersama, ketika itu orang ekonomi, dia risetnya lebih banyak, oke, Ibu yang menurut sebagai penulis pertama. Ketika rekayasa alat, misalkan orang teknik mesin, oke, Bapak sebagai penulis pertama. Ketika sintesis itu orang kimia, oke, Ibu sebagai penulis pertama. Ketika itu sudah masuk magnetik, oke, berarti saya penulis pertama. Jadi kita saling berkontribusi. 1 tahun bisa banyak Ibu Bapak. Jadi intinya adalah kekuatan kolaborasi. Yang dalam kekuatan kolaborasi adalah trust, kepercayaan kita. Tanpa itu susah kita. Jadi itu menjadi penting bagi kita. Jadi saat ini kalau ingin menjadi peneliti produktif adalah kolaborasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan bidang kita yang kita butuh orang lain. Semua bidang bisa masuk. Semua bidang bisa masuk. Kemudian, ini yang menjadi penting dalam konteks internasional bereputasi. Ada sekian jenis, ada 6 jenis karya ilmiah. Yang paling umum di kita adalah artikel atau original research. Atau original report. Misalkan Pak Sularso adalah misalkan teknik elektro atau teknik mesin. Pak Sularso ini melakukan riset di lab, tulis. Itu adalah original research. Atau artikel riset. Kemudian BOIS adalah misalkan ahli ekonomi atau ahli kesehatan. Kemudian BOIS ini melihat beberapa paper sebelumnya tanpa ke eksperimen seperti Pak Sularso tadi. Oh, misalkan saya adalah meneliti prospek ekonomi UMKM dalam kondisi pandemi, tapi saya tidak langsung ke lapangan. Itu namanya review, yang nomor 4. Review ini enak, apalagi dalam kondisi pandemi yang keterbatasan lab. Kita itu hanya modal laptop, modal pulsa, internet, duduk manis.
Mudah Pak, mudah. Untuk guru besar diakui, ya sangat diakui. Kalau communication dengan letter itu saya tinggalkan, ini biasa kita yang sudah ahli mengkritisi artikel orang, biasanya ada yang kesalahan, kita nulis letter to editor. Atau communication, misalkan Pak Sularso menemukan herbal COVID yang efektif. Itu bisa hanya satu halaman communication itu. Tapi untuk hal yang urgent, itu boleh. Bukti terus dengan paten kita lompati. Jadi kita fokus mungkin salah satunya artikel dengan review ini. Bagaimana contohnya Pak? Saya ingin memberikan contoh, mohon maaf Ibu Bapak, bukan menunjukkan ini, cuma sebagai contoh. Tahun ini saja, ini dengan kekuatan kolaborasi kita, ini saya hanya tunjukkan yang punya saya sebagai nama pertama. Februari Q2, setelah Februari, Maret Q2, Springer, Juni Elsevier, Selfresh Q1, Juli juga Elsevier, Q1 impact faktor 6, Agustus Q1 Elsevier, September Q1 juga Elsevier. Bagaimana ini bisa terbentuk? Sekali lagi kekuatan kolaborasi. Yang kedua adalah kita, makanya saya nggak pernah nulis sendirian. Ini ada orang Jepang, ada orang orang Thailand, ada orang Malaysia, ada orang Singapura dan lain-lain, ada orang Belanda. Artinya kekuatan kolaborasi. Bayangkan ini hampir tiap bulan. Nah ini yang saya ambil contoh. Ini contoh bidang saya itu, saya memang misalkan magnetik, tapi ada aplikasi, kemudian ada teoretik, ada medis, ada sensor, ada komputasi, simulasi. Jadi kita kekuatan kolaborasi. Ini baru yang nama pertama. Yang kekuatan lain kita kasihkan ke partner kita. Kalau kita nama semua itu namanya kita egois. Oke, saya ini, yang Bapak ini, Ibu ini. Bulan ini saja, yang Desember, minggu ini, Q1 semua, subtit. Sign direct, dan ini di Brazil, Q1. Ini dengan orang Inggris dan orang Jepang. Nah, ini kekuatan kolaborasi, nanti kita bisa diskusi lebih. Termasuk membimbing mahasiswa, Ibu Bapak, ini sering kita tinggalkan. Loh Pak, saya tidak punya S3. Saya juga tidak ada S3 di tempat saya. S2 pun baru 4 tahun yang lalu. Bagaimana bisa? Ini salah satu contoh Q1 di Jepang. Ini adalah Q2 Springer. Mahasiswa dari hasil S1 ini skripsi. Mahasiswa saya jadikan skripsi. Nama pertama dia. Kenapa nama pertama? Karena dari hasil papernya dia, hampir semua lebih banyak dari hasil skripsinya dia. Saya hanya nambah sedikit. Kalau saya nambah sedikit, yang berhak nama pertama adalah mahasiswa saya. Tapi kalau saya ngerombak total lebih banyak berubah, kita bisa 50-50. Tapi secara umum adalah mahasiswa di kami itu harus punya nama pertama. Kalau mahasiswa sudah punya nama pertama, sisanya baru kita dosen nama pertama. Ini dari skripsi, Q2. Ini juga dari skripsi, yang bawah, Q3. Yang atas ini juga sama, Q3 ini dari tesisnya ini. Ada mahasiswa semua. Kita sebagai corresponding. Untuk naik pangkat apa? Corresponding dihargai 40% sekarang. Berbeda dengan dulu. Nah, ini kan penting bagi kita. Ini baru tahun ini dan tahun kemarin. 2-3 tahun terakhir. Belum mahasiswa yang lain. Jadi bayangkan kalau kita bimbing 10 mahasiswa, semuanya bisa punya karya, kita sudah ada 10 yang nama pertama, mahasiswa belum kita. Yang kedua, bagaimana Pak? Kalau kita punya track record, gampang itu mencari dana. Saya alhamdulillah itu di Dikti itu kemarin ada 7 didanai. Hampir 10. Karena penelitian pasca itu nggak dihitung ya. Sebagai nama pertama ada 5, ada ini juga 2, 3, ada 8 sebagai ketua. Belum dari luar negeri, belum dari institusi kita sendiri. Artinya apa? Kekuatan kolaborasi itu yang sangat penting bagi kita. Untuk bisa kolaborasi dengan baik, satu, tidak ada pilihan lain, kita harus baik pada semua orang. Kita harus banyak menambah saudara. Lah itu. Terus yang ketiga adalah kalau ingin kolaborasi, bantu partner kita itu untuk lebih baik, sehingga kita akan diajak terus memang seperti itu. Jadi kita bantu orang, kita akan dimudahkan urusan kita. Oke, strategi itu bagaimana? Mau tidak mau memang harus kita kembali ke riset KBK, kelompok bidang keahlian. Kenapa teman-teman di Indonesia itu susah publikasinya? Karena dia ngikuti di mana angin berhembus, dia mengalir. Contoh teman pendidikan saat ini, mulai 2 tahun ini, hot, high order thinking. Semuanya high order thinking. Kemudian teman pendidikan yang STEM, semuanya ikut STEM. Kemudian juga yang teman mesin misalkan, failure analysis, semua failure analysis.
teman ekonomi misalkan adalah kepuasan konsumen, semuanya kepuasan konsumen, itu artinya keroyokan kita. Maka kita nggak mau harus buat riset KBK. Artinya bagaimana riset KBK itu, kita harus punya partner minimal 3 atau 5 orang. Pak Sularso misalkan dengan Bu Uis, dengan saya, dengan Pak Jupiter atau dengan Pak yang lain, yang kita itu risetnya serumpun. Kita garap bersama, adalah riset itu milik bersama. Kalau kita berlima saja, masing-masing minimal 1 per tahun. Dengan kolaborasi, kita sudah punya 5 artikel yang saling menguatkan kita. Oke, kalau untuk mahasiswa, karena ada yang mahasiswa pasca tadi yang ikut, ini adalah, walaupun juga dosen, sungguh ikuti instruksi dosen. Karena beda, kalau mahasiswa mau nggak mau, walaupun benar sudah ikuti promotor. Baik, yang kedua adalah kita masuk kepada overview publikasi ilmiah jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi tadi sudah saya singgung di awal. Satu yang dia terindeks Scopus yang SJR-nya adalah minimal 0,1, berapapun Q-nya. Atau dia yang terindeks Web of Science dengan impact factor minimal 0,5, 0,01, walaupun dia tidak masuk Scopus. Di luar itu, walaupun terindeks Scopus atau Web of Science, tapi belum memiliki nilai itu, dimasuk jurnal ilmiah internasional, belum bereputasi. Loh Pak, impact factor itu menandakan apa? Begini, misalkan Pak Sularso punya jurnal di LPPM, misalnya adalah jurnal Science Research misalkan. Jurnalnya Pak Sularso ini terbit setahun 2 kali. Setiap terbitan 5 artikel. 1 tahun berarti ada 10. 2 tahun berarti ada 20 artikel. Jurnalnya Pak Sularso, Science Research misalkan jurnalnya. Misalkan jurnalnya Pak Sularso terindeks Web of Science atau Scopus. Selama 2 tahun terakhir, 1920, misalkan kita ambil begitu, kalau itu tidak disitasi oleh artikel yang terindeks Web of Science atau Scopus, maka dia tidak punya impact factor. Loh Pak, sudah disitasi oleh 1000 artikel, tapi Google Scholar Sinta tidak termasuk. Tapi kalau jurnalnya Pak Sularso ini selama 2 tahun disitasi oleh 1 artikel yang terindeks Web of Science misalkan, maka berapa impact faktornya? Jumlah yang mensitasi yang terindeks di Web of Science selama 2 tahun, dibagi dengan jumlah artikel yang terbit selama 2 tahun. Jumlah artikel tadi punya Pak Sularso 20. Kemudian, yang mensitasi 1, berapakah impact faktornya? Ya 1 dibagi 20. 1 dibagi 2, berapa? 0,05, sudah bereputasi. 1 dibagi 20, ya 0,05. Itu sudah bereputasi. Artinya apa? Kalau artikelnya Pak Sularso ini terbit 2 kali setahun, dan jumlah terbitan artikelnya ada 20 per tahun, minimal ada 1 artikel yang mensitasi, itu sudah masuk bereputasi. Artinya apa? Kalau nggak ada yang mensitasi, ya masa itu bereputasi? Kira-kira bahasa mudanya seperti itu. Sebenarnya dikti ini sangat rendah memberikan, menurunkan menurut saya ini. Artikel itu kalau dilihat dari impact factor itu. Itu analoginya tadi. Cuma teman-teman, waduh Pak, impact factor tinggi 0,05. Ya analogi tadi itu. Kalau 20 artikel 2 tahun, 1 saja mensitasi sudah 0,01, 0,05 itu. Nah, tetapi kalau Scopus harus minimal 0,1, 2 kalinya jumlah yang mensitasi. Kenapa yang Web of Science lebih rendah, Pak? Salah satu jawabannya adalah saya menduga karena memang Web of Science kualitasnya lebih baik. Jadi Web Science cukup 0,05, kalau Scopus 0,1. Nah, itu. Kemudian teman-teman di sini yang bahasa Inggris, bahasa lain, yang diakui bereputasi itu bahasa PBB. Boleh kok, saya punya teman dosen bahasa Arab. Lalu saya masukkan artikel kok di reject terus pakai bahasa Inggris. Saya bahasa Arab, mana Pak artikelnya? Saya kirim ke jurnal di Timur Tengah yang bahasa Arab, Scopus, kenaikan pangkat, lolos. Kenapa? Masuk seperti ini. Bahkan yang lucu, kemarin ada penilai, Pak Taufik, saya bingung menilai itu. Saya akan ada penilai kasih baik, Pak. Kenapa? Saya nggak ngerti bahasa Arab. Jadi, cuma yang paling sedikit, kebetulan di kampus kami itu yang naik pangkat dari semua bentuk, baik plagiasi, singularity, kualitas artikel layak atau tidak. Kenapa? Walaupun masuk Scopus Q2 atau Q1, tapi editor kurang dari 4 negara, tidak. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Mohon maaf, Bu Bapak. Malang mendung, sinyalnya ikut mendung ini. Oke, saya lanjutkan Bu Bapak. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Kemudian, ini yang banyak teman-teman kemarin editor hanya 2 negara, bahkan 1 negara. Walaupun Scopus Q1 atau Q2, itu susah.
Kemudian penulis, hati-hati, karena tidak sedikit kemarin teman-teman, semuanya orang Indonesia. Oke. Dan yang paling penting, yang saya beri warna hijau, proses review dilakukan dengan baik dan benar. Dalam konteks untuk kenaikan pangkat, kecuali untuk lulusan S3 ya, nggak lihat. Walaupun punya kita faktor tinggi, tapi tidak ada proses review, submit langsung accepted, tidak bisa. Karena sekarang ada form proses review untuk naik pangkat per tahun ini. Dan berlaku nanti itu juga 1 Januari 2021. Ini menjadi penting bagi kita. Dan yang terakhir adalah tidak boleh masuk predator. Saya ingin berikan contoh. Ibu Bapak, kalau yang ingin melihat di Scopus, ini cukup cek di Simago. Pak, apakah harus cek Scopus? Itu langganan mahal. Saya punya, cuma itu cek ini saja. Hati-hati Bu Bapak, misalkan adalah bidang, misalkan ini adalah bidang engineering, misalkan. Oke, nah ini misalkan. Yang perlu hati-hati di kita adalah, walaupun masuk Scopus, indeks ini tinggi. Lah ini Bu Bapak, harus lihat coverage ini. Coverage di sini harus sampai 2020. Walaupun masuk Scopus Q1 tapi sudah cancel atau discontinue atau coverage-nya tidak sampai ke sini, itu nggak bisa. Coverage. Kemudian yang kedua, ini kalau dilihat kan dalam satu jurnal Ibu Bapak, jadi ada berapa bidang. Misalkan jurnal engineering yang ini. Lah ini ada condensed matter physics, ada material science, ada teknik mesin, ada mekanika material, ada nanoteknologi. Yang dilihat yang mana sesuai bidang kita. Bidang kita ini kebetulan ini Q1 semua. Nah, tapi sekarang yang menjadi penting, Ibu Bapak lihat impact factor yang SJR ini. Nah, arahkan kursor, ini 1,7. Berapa yang disebut bereputasi tadi kalau Scopus? SJR-nya ini adalah 0,1. Jadi ini yang difokuskan ini Bu Bapak. Yang pertama ini, yang kedua adalah coverage-nya ini sampai sekarang. Kemudian cara mengecek jurnal kita itu Pak, punya impact factor web science gimana caranya? Ibu Bapak bisa membuka Google, klik Ibu Bapak, namanya scijournal.org. Nah ini banyak teman-teman yang belum tahu. Fokusnya Scopus, padahal ini banyak. Saya ambil misalkan ini bidang education, teman-teman yang pendidikan. Pak, saya ingin masuk jurnal di web science Pak, tidak ingin di mana, tidak usah Scopus, boleh. Bu Bapak, ini kalau sudah masuk education, ini coba kita lihat Bu Bapak, bagaimana cara ngecek impact factor. Ini ada ribuan. Misalkan Ibu Bapak ini adalah terkait dengan saya ambil pendidikan misalkan yang kesehatan, drug, pendidikan ini, atau ini Asia Pacific Education Researcher. Saya ambil ini, misalkan salah satu. Jadi ngeceknya di sini Bu Bapak. Kita lihat dari mana ini? Filipina. Siapa penerbitnya? Springer. Historinya apa? Kalau di sini Bu Bapak, pastikan ini ongoing. Hati-hati sekali lagi, ongoing. Berarti dia masuk Web of Science punya impact factor 2008 sampai saat ini. Kalau tidak ongoing jangan masukkan. Berapa impact faktornya? 1,6. Padahal tadi itu yang disebut bereputasi hanya 0,05. Loh Pak, kan lebih susuk banyak Pak. Boleh nggak saya kasihkan teman saya? Nggak boleh. Bisa jadi jurnal ini tidak masuk Scopus, nggak ada masalah. Loh Pak, kok ini kan terlalu tinggi Pak. Saya hanya mencari yang impact factor 0,1. Boleh. Itu kita pelan-pelan mencari itu. Nah, itu caranya. Jadi mudah Bapak, tidak harus Scopus. Milih ini, lebih baik tidak masuk Scopus, masuk ON itu yang disebut dengan tadi Sinta Ristek Brin. Nah, kalau di luar promotor saya mengatakan I don't care with submit, masuk impact factor. Saya bilang, saya ulangi lagi mungkin tadi belum jelas. Lah ini Ibu Bapak, ini impact factor, ini yang lihat terakhir 1,6.
Bagi kita yang pemula, cari aja yang 0,1. Kan minimal 0,05 kan. Banyak jurnal baru itu yang terindeks Web of Science belum masuk Scopus, yang dia itu masih butuh artikel. Kalau jurnal itu masih baru masuk Web of Science atau Scopus, maka dia rata-rata itu teori ekonomi berlaku. Ada permintaan, ada penawaran. Tapi kalau jurnal itu sudah puluhan tahun, sudah bagus impact faktornya, itu rata-rata banyak menolak dia. Nah, kita bagi pemula bisa masuk ke situ, kecuali kita sudah ahli. Nah, jadi ini bisa masuk ke sini. Oke, terus yang berikutnya yang paling penting, hindari ibu bapak, walaupun masuk Scopus, Q1 sekalipun, impact SJR-nya 20 sekalipun, tapi hati-hati ini dengan yang disebut predator. Gimana cara ngeceknya? Mohon maaf bagi yang sudah paham, ibu bapak hanya klik ini, ada 2 website yang digunakan, dan teman-teman kena PAK itu yang dipakai ini. Ini ibu bapak, satu Stop Predatory Journal ini jenengan cek jurnalnya. Ini jurnal, misalkan jurnal mana? Saya cek, ini yang banyak di kita. Ctrl F, misalkan adalah yang bidang education, sekali lagi, Asian Journal Chemistry, Asia Pacific Journal Education, ARPN. Lah ini apa ya? Predator, walaupun ini masuk Scopus, ini tidak dianggap bereputasi. Jadi hati-hati, tidak hanya lihat Scopusnya, tapi lihat juga jurnalnya masuk predator atau tidak. Kemudian kalaupun jurnalnya itu sudah bebas di sini tidak ada ibu bapak bisa melihat di publisher. Jadi publishernya harus aman. Saya cek misalkan publisher itu penerbit. Jurnal tadi tidak masuk di predator, sudah masuk Scopus. Lihat publishernya. Ah, ini ibu bapak. ABC jurnal ini publisher. Mulai kapan? Ini kan merek kecap di Indonesia. Mulai kapan merek kecap itu menjadi publisher? Nah, ini banyak, ada ribuan ibu bapak. Ada ribuan publisher yang kalau dia masuk publisher, jurnal yang masuk di situ kita hindari, walaupun Scopus. Yang terakhir adalah ibu bapak adalah metrik. Metrik itu pengindeks palsu yang di sini. Jadi ibu bapak kalau ingin melihat jurnal, lihat pengindeks. Ini adalah pengindeks palsu. List of misleading and fake metric. AE Global Index. Kalau di Jawa Timur, AE ini plat mobil nomor Madiun. Nah, teman-teman yang agama, coba lihat Arab Impact Factor. Ada teman saya masuk sini. Pak Taufik, saya masuk jurnal yang terindeks dunia akhirat. Apa? Bahasa Arab. Ma'amalil Taksirul Arabi. Pak, itu bukan terindeks bahasa Arab, itu pengindeks palsu. Loh Pak, kan bahasa Arab Pak, masa dibohongi? Jangan lihat bahasa Arabnya, ini adalah palsu. Indeks impact faktor yang asli tidak perlu Arab Pak, tidak perlu bahasa Arab. Nah ini. Kemudian ini Bu Bapak, side vector Cosmos. Bu Ogis tahu nggak Cosmos? Cosmos untuk masak kan? Mulai kapan ini mulai mengindeks ini? Magicom. Nah, ini hati-hati. Ini ada ratusan ribuan. Lah, ini yang harus kita hati-hati. Dan yang paling akhir, kalau ketemu jurnal yang ada pengindeks yang tadi itu, sudah tinggalkan, lupakan. Dan yang terakhir adalah ini yang mulai baru dalam 2-3 tahun ini, Ibu Bapak, ada ribuan jurnal yang dibajak. Jurnalnya Web of Science, terindeks Scopus bagus, tapi dibajak. Kayak ini ada teman saya masuk, Akta Biotika, namanya sama, websitenya dibaca ininya sama. Berbayar ini. Yang ini huruf besar, ini huruf kecil. Yang kiri adalah jurnal yang dibaca, yang kanan autentik jurnal. Hati-hati. Ada teman ngajukan guru besar kemarin punya 2, Pak Taufik, saya punya Q1 dan Q2. Masuk, ditolak oleh Jakarta. Setelah lihat, betul, beliau satunya predator, satunya masuk jurnal yang dibaca. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Ada ribuan, Bu Bapak. Maka ini pengetahuan awal menjadi penting bagi kita. Sekali lagi mohon maaf bagi yang sudah pengalaman di sini. Tapi ini perlu hati-hati bagi pemula. Karena ada teman, Pak Taufik, saya sudah pengalaman ngecek. Bagus beliau, saya akui. Tapi ketika submit, lupa nggak dicek. Iya Pak, teman UB kemarin. Seorang apa ya, beliau tadi malam ke rumah. Pak, ini sudah terbit. Loh, Bapak udah ngecek ini? Iya, dicek Pak. Oh iya Pak. Ketika saya submit itu lupa. Nah, itu yang terjadi. Bayarnya mahal, ternyata masuk ke yang di hijack dan predator. Tadi malam ke rumah. Ini bereputasi, ini sudah saya jelaskan tadi. Hukumnya 40 ini Bu Bapak. Nah, kalau konferen bagaimana? Hati-hati, di Indonesia itu banyak konferen. Yang diakui bereputasi adalah satu, editornya itu dilihat termasuk pembicaranya itu 4 negara. Karena banyak konferensi internasional pembicaranya 1 atau 2 negara. Jadi itu untuk naik pangkat banyak yang di out, nilainya rendah. Nah, itu yang penting.
Editor juga harus sesuai dengan bidangnya. Yang menjadi editor semuanya panitia seminar. Itu tidak boleh. Terus juga itu kalau kami ketat, penulis juga 4 negara, aturan yang baru juga demikian. Lah ini menjadi penting bagi kita. Kalau kita ikut konferen dalam konteks yang diadakan Pak Sularso itu bagaimana membuat artikel di konferensi internasional. Hati-hati jumlah pembicara, editornya, termasuk penulis. Jangan sampai hanya orang Indonesia. Lah ini yang menjadi biang keladi. Walaupun masuk Skopus. Bahkan ada kemarin teman salah satu perguruan tinggi, ada 2 perguruan tinggi. Pak Taufik, saya seminar nasional, saya jadikan Skopus. Bener, dia naik pangkat out. Kenapa? Namanya konferensi internasional, bukan nasional. Yang namanya internasional, salah satu adalah aturannya editor, pembicara, penulis 4 negara. Ini menjadi penting bagi kita. Oke, ini sudah kita lalui, Bu Bapak, Web of Science dan Scopus. Lah, ada yang bertanya, Pak, itu kan bisnis bayar semua. Saya ingin tanya, adakah publisher yang tidak bisnis? Loh Pak, saya kok bayar? Pengalaman kami itu hanya 1-2 bayar publikasi, selebihnya tidak bayar. Artinya apa? Lebih banyak jurnal internasional bereputasi yang nggak bayar. Jadi kalau artikel kita bagus, jangan mikir bayar dan tidaknya. Tapi kalau artikel kita tidak bagus, bayar pun kita di reject, kecuali yang masuk baru accepted. Kalau open access murni, accepted dulu baru bayar. Tapi kebanyakan jurnal kita itu ditarik, mau open access atau tidak. Bahkan lebih banyak lagi yang free. Jadi itu Ibu Bapak, jadi penting. Ini meluruskan saja. Oke. Kemudian kita masuk ke part 2 yang jadi penting. Bagaimana tips dan trik preparasi submit ke jurnal internasional bereputasi? Bagi kita yang pemula, setelah punya riset, punya data, punya artikel, bingung submit kemana? Kalau teman-teman di luar belum melakukan riset, ketika melakukan riset, sudah tahu masuk ke jurnal mana. Tapi bagi kita yang pemula yang masih bingung, sudah punya artikel, jangan khawatir. Itu kita saat tadi sudah cari yang impact factor sesuai lingkup kita, karena banyak sekarang jurnal apa yang nakal, semua bidang masuk. Kecuali memang ada jurnal yang mengatakan multidisiplin, Bu Bapak. Oke, ini yang penting bagi kita. Kemudian waktu. Jangan sampai kita itu cari jurnal yang terbitnya hanya setahun sekali atau 2 kali. Bisa lama kita. Cari yang tiap bulan atau 2 bulan sekali. Banyak Ibu Bapak. Kemudian adalah, Pak, apakah ada website yang bisa menuliskan, menunjukkan itu? Bisa. Misalkan Bu Is atau Pak Sularso punya artikel atau Bapak Ibu yang lain. Yang penting cukup sediakan artikel yang berjudul dan abstrak bahasa Inggris. Saya ambilkan ini. Butuh judul dan abstrak, tapi kontennya harus bagus, konteksnya harus bagus. Ini Ibu Bapak, pertama adalah kalau ingin ngecek, Ibu Bapak, 1, misalkan saya akan praktek 2 saja, karena waktu kita terbatas. Springer Journal Finder. Ibu Bapak bisa ngecek ini menggunakan Springer. Pak Taufik, saya punya artikel, bingung mau submit kemana? Sudah, misalkan cari Springer. Ini keluar ini Bu Bapak, butuh judul dan butuh abstrak. Misalkan ini punya Pak Sularso, misalkan saya ambil, ini judulnya Pak Sularso, saya ambil, ini contoh. Masuk ke mana? Judul sudah. Kemudian abstrak, kita ambil. Nah ini kalau kita sudah klik ini, lah ini sudah. Nah, sampun ya? Sampun. Nah, ini ngasih tahu Bapak. Jurnal kita ini punya Bapak masuk ke sini, impact faktornya 2,2. Proses dari submit apakah itu revisi, apakah itu reject, 33 hari. Acceptance rate-nya jurnal ini 41%. Kemudian ada jurnal, ini saya pernah lakukan yang kedua ini Pak Springer. Ini terbit acceptance yang 42. Ini Bapak, sampai kita nyari yang sesuai dengan kita. Bagaimana dengan Elsevier? Elsevier Oke.
Ini Bu Bapak, yang tadi kalau Springer, panjenengan ngeklik Springer Journal Suggester namanya. Kalau Elsevier, jenengan ngetik Elsevier Journal Finder. Saya ulangi lagi Bu Bapak. Oke. Panjenengan buka Google, kemudian klik Elsevier Journal Finder. Kalau Springer tadi Springer Journal Suggester. Oke. Kita tunggu. Sama yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah judul dan abstrak. Nah, ini kita lihat. Abstrak. Kemudian judul lagi. Judul kita copy. Judul kita copy. Sama dengan yang tadi. Find jurnal. Nah, ini keluar Bu Bapak. Dia juga ngasih tahu. Oh, jurnal ini. Time to first decision 6 minggu, 1 bulan setengah. Impact faktornya 2,7. Oh, ini cuma 3 minggu, terbit tiap bulan ini. Ada bahkan yang hanya 2 minggu Ibu Bapak. 1 minggu ini. Ini terbit ini kayak harian nih terbitnya ini. Ini Q1 ini. Teman saya nyoba ini masuk. Dia punya 2 tulisan. Elsevier. Lah ini Bu Bapak, ngasih tahu ini jurnal yang cepat dan yang lambat. Nah, kalau kita tahu ini, hikmahnya apa? Kalau kita accepted, kita cepat akan merevisi. Kalau di reject, kita akan cepat menerima balikan. Kalau kita ingin tidak terburu waktu, saya pengalaman kami, masukkan aja ke Q1 yang impact faktor tinggi. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak terima, kita butuh masukan reviewer itu. Masukannya itu kita revisi ke paper kita. Baru kita turunkan ke jurnal yang lain. Kalau accepted, alhamdulillah, tidak pun ada masukan lagi, kita revisi lagi. Baru dari 2 atau 3 jurnal yang menolak kita, artikel kita akan mengganti sempurna, sehingga bisa masuk. Ya kalau jurnalnya dia menolak 1 minggu, kan enak kita. Tapi kalau jurnalnya nggak bagus, 1 tahun baru ada kabar, itu pun ditolak. Bayangkan kalau itu tagihan DRPM dari Dikti, atau dari kampus kita dapat dana. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Nah, ini ilmu cara mencari. Oke, yang lain kita mungkin di akhir sesi lain. Yang paling penting berikutnya sekarang untuk kenaikan pangkat sama mahasiswa, itu hindari dalam plagiarisme. Banyak di kita self plagiarisme, banyak di kita juga ini Ibu Bapak, grafik atau tabel atau gambar itu di crop walaupun dirujuk nggak boleh itu. Misalkan Pak Sularso punya desain engineering, kemudian saya copy menurut Pak Sularso 2018, nggak boleh. Kenapa? Itu tidak hanya merujuk, kalau gambar, tabel, atau grafik harus izin pada penerbit. Beda dengan kalimat atau kata. Kalau kata sederhana, Pak Sularso mengatakan bahwa bla bla bla, itu bisa. Nah, ini yang sering kalah di kita. Oke? Bagaimana menyusun artikel yang baik? Kita kurang sekitar 20 menit. Oke, ini saya rangkum Ibu Bapak. Struktur ilmiah itu ada 2 komponen. 1 komponen dasar, 2 komponen utama. Komponen dasar ini ketika saya kebetulan tiap minggu itu mereview di beberapa jurnal Elsevier dan Springer, makanya saya diberi diberi akses Scopus free. Komponen dasar itu dari judul sampai keyword. Lah ini ketika kita mau mereview, yang dibaca ini dulu. Kalau ini sudah bagus, maka diteruskan yang lain. Kalau yang komponen dasar ini tidak bagus, itu di-reject sudah. Nah, baru komponen utama. Nah, komponen utama bagaimana ini? Ini kalau boleh dirangkum, komponen utama ini ada dimulai dari abstrak, introduction, metode, hasil diskusi, dan references. Judul ada di mana, Pak? Judul itu ada di pertama kali di artikel. Tapi walaupun pertama membuatnya terakhir. Kita salah kaprah. Karena judul di pertama, belum riset sudah punya judul. Terbalik kita. Tema yang benar. Sebaliknya referensis itu ada di akhir Ibu Bapak.
Referensi itu ada di akhir. Kapan membuatnya? Membuatnya menyiapkan di awal sebelum melakukan riset. Kita terbalik karena judul di awal, buat judul dulu, buat artikel dulu, artikel sudah jadi, baru cari referensi. Itu terbalik kita. Maka Iqra membaca referensi itu ada di awal. Nah itu kita selama ini banyak sudah nulis artikel baru cari referensi. Maka susah kita membuat artikel yang bagus. Oke, kita masuk yang pertama adalah abstrak. Abstrak Ibu Bapak, isinya apa? Apa yang dilakukan penulis secara singkat? Kebanyakan kenapa artikel kita ditolak di abstrak? Karena abstrak, satu, kita 3 kalimat ngambil di introduction, 5 kalimat ngambil di metode, 6 kalimat ngambil di pembahasan, 1 kalimat di kesimpulan. Itu namanya plagiarism, self-plagiarism. Jadi kita yang selama ini menulis abstrak hanya copy paste kalimat-kalimat menggabung di abstrak, itu rata-rata adalah sumber malapetaka yang menjadikan di reject. Itu. Yang kedua adalah ada 2 mazhab, ada 2 aliran nulis abstrak. Satu dimulai dari tujuan kenapa riset ini dilakukan, kedua diikuti metode, ketiga hasil, keempat implikasi riset. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, aliran yang kedua adalah tidak usah dimulai dari mengapa riset ini penting, tapi langsung diawali dengan tujuan penelitian, kemudian metode, kemudian hasil atau temuan, kemudian implikasi riset. Pak Taufik suka yang mana? Terus terang saya suka yang kedua, walaupun beberapa kali berhasil mencoba yang pertama. Kenapa? Sudah menghindari kesalahan di pertama kali kita menulis. Oke, kemudian di abstrak ini Ibu Bapak, tujuan itu cukup sudah 1 kalimat. Misalkan tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi transformasi perubahan komposisi kimia terhadap sifat antibakteri bla 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 dengan sintesis nanomaterial berbasis bahan alam. Atau kalau pendidikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran kepemimpinan kepala sekolah dalam kondisi pandemik terhadap kualitas pembelajaran di TK atau PAUD misalkan di Kota Malang atau Kota Semarang misalkan seperti itu. Ini menjadi penting bagi kita. Kemudian metode. Metode kebanyakan di kita, hasil investigasi kami kenapa di reject? Secara umum abstrak di Indonesia itu kebanyakan isinya, 50% lebih itu isinya metode. Sebaiknya metode itu cukup ringkas Ibu Bapak, tidak perlu menjelaskan detail. Detail itu ada di metode sendiri. Penelitian ini misalkan adalah menggunakan yang sains misalkan menggunakan sintesis dengan metode Sonokel Chemical Reaction misalkan seperti itu. Dengan variasi lama waktu 1 sampai 10 jam misalkan seperti itu. Uji menggunakan sinar X bla bla bla, langsung itu saja. Nah, kemudian hasil itu adalah hasil yang temuan penting saja, tidak perlu detail. Lalu dari hasil itu kita jelaskan temuan kita, baru ditutup dengan implikasi riset. Kebanyakan di kita itu hanya narasi di abstrak itu. Nah, itu yang cikal bakal yang membuat itu ditolak artikel kita. Baik, kemudian adalah introduction. Introduction itu berdasarkan data, 60%, sekitar 60% bahkan lebih, artikel ditolak gara-gara introduction jelek. Introduction itu isinya apa? Berisi permasalahan. Selama ini kita sudah ada solusi. Sebagai contoh, saya mulai dari teman pendidikan. Menulis artikel, banyak teman-teman di kami nulis gini, pendidikan adalah usaha sadar bla 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 bla. Ya hampir semua reviewer mengatakan, apakah ada pendidikan yang nggak sadar? Nah itu sampai sebegitunya itu. Kemudian yang kedua adalah introduction, tidak usah berisi solusi. Sebaiknya introduction itu berisi pentingnya riset dari kenapa riset ini dilakukan, jadi dari masalah urgensi. Tapi urgensi itu selama ini sudah dipecahkan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya itu adalah menuliskan keberhasilan yang sudah ada, tetapi juga ditutup apa yang belum, apa yang gagal, atau belum dilakukan. Baru kita masuk di situ. Selama ini banyak di kita sudah menuliskan, sudah penelitian sebelumnya sudah berhasil, A, B, C, D, E. Ditutup, dengan demikian penelitian ini berhasil. Itu namanya replikasi.
Jadi tidak usah kita sebutkan semua. Yang disebutkan itu urgensi riset, permasalahan yang selama ini ada itu apa. Yang kedua, yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya apa. Yang belum berhasil apa, baru tutup riset kita. Itu sistematika introduction. Di manakah literatur review, Pak? Sudah masuk di introduction. Ini menjadi penting. Kemudian Ibu Bapak, material atau metode. Bagi yang teman-teman science engineering ada material metode, tapi yang umum ada kalanya itu hanya cukup metode. Metode itu ilmunya sederhana, hanya ada 3. Satu, dalam metode itu ilmunya kalau kita membaca di beberapa penerbit itu ada sekitar 27 bagaimana menulis metode. Tapi kalau boleh diringkas sebenarnya hanya ada 3. Satu, apa itu ilmu dalam menulis metode? Satu, data apa yang diambil? Harus rigid, harus lengkap di situ. Misalkan adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu indikatornya apa? Dijabarkan di situ. Kemudian kalau kita membuat instrumen sendiri, dijelaskan validitasnya, validitas isi atau validitas konten atau validitas konstruk. Tapi kalau kita tidak membuat instrumen sendiri, diambil dari referensi apa? Itu adalah data apa yang diambil. Kemudian yang kedua, ilmu yang kedua adalah menulis metode adalah satu, bagaimana cara mengambil? Apakah eksperimen di laboratorium, misalkan yang kimia? Apakah yang sosial itu interview? Apakah wawancara yang mendalam? Apakah peneliti itu hadir di lapangan, dokumentasi? Apakah itu adalah angket, skala Likert? Itu jelas itu. Jadi saya ulangi lagi, ilmu menulis metode hanya 3. Satu, berisi detail data apa yang diambil. Yang kedua, bagaimana cara mengambil. Dan yang ketiga, terakhir adalah bagaimana cara menganalisis. Lah, kalau sudah ada 3 itu selesai metode, sebenarnya dalam artikel ilmiah internasional, yang paling memudah itu adalah metode. Kecuali yang literatur review, nggak perlu ini. Nggak perlu kita menuliskan metode. Atau kita menulis fenomena sosial, misalkan, ada kalanya metode itu terlompati. Kemudian yang terakhir, Ibu Bapak, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan, ilmunya hanya ada 3 juga, kalau boleh dirangkum. Satu, ilmu pembahasan, ilmu yang pertama adalah data itu kita narasikan, penarasian data secara detail. Selama ini kebanyakan di kita di Indonesia, narasinya itu hanya data umum. Misalkan prestasi atau motivasi belajar, atau kepuasan konsumen, atau rata-rata daya hambat bakteri, atau yang engineering rata-rata aliran noise listrik misalkan. Tetapi lupa ada data yang ekstrim, baik ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Dalam hal ini misalkan ekstrim sangat bagus atau ekstrim sangat jelek. Itu juga harus masuk di hasil. Itu ilmu yang pertama, menulis hasil pembahasan. Yang kedua, kalau kita ingin membahas, setelah kita narasikan tadi secara detail, baru ilmu yang kedua itu adalah dalam pembahasan itu berisi why be like this, mengapa data itu demikian. Yang ketiga terakhir adalah komparasi dengan riset sebelumnya, baik yang pro maupun yang kontra. Dalam menuliskan mengapa data demikian, ilmunya ada 3. Ilmu yang pertama bagi kita yang pemula adalah fenomena itu kita jelaskan data kita itu menurut kita, kenapa demikian terjadi data demikian. Kenaikan atau keturunan atau pergeseran. Penurunan data, naiknya data, atau berubahnya data. Penjelasan menurut kita dan kita cari penjelasan menurut orang lain. Tingkatan pertama adalah kita bersandar ke referensi orang lain. Kemudian kalau kita ingin naik level, makom kita, tingkatan kita ingin naik, yang kedua adalah kita Ibu Bapak, yang pertama kita menjelaskan menurut kita, baru kita bersandar ke orang lain. Kalau kita ingin naik, penjelasan data kita itu menurut orang lain bagaimana fenomena ini, baru penjelasan orang lain itu kita jelaskan. Jadi kita seolah-olah tingkatan kita di atasnya peneliti sebelumnya. Dan yang ketiga yang paling bagus, dan kalau ini kita lakukan, insya Allah itu yang berdasarkan pengalaman kami ada sekian ratus jurnal yang sudah kami dampingi selama 6 tahun terakhir itu hampir semua lolos. Ini yang paling bagus, satu,
Mengapa data itu kita demikian? Cari artikel yang pro dengan hasil kita, cari artikel yang kontra dengan demikian. Yang pro itu kenapa, yang kontra itu kenapa, lalu yang pro dan kontra kita oncei, kita bahas masing-masing. Tapi ingat, etikanya kita tidak boleh menyalahkan atau melemahkan salah satu. Yang pro ini bagus, variabelnya ini. Yang kontra, bukan ini salah, ada variabel yang dia tidak sama. Jadi kita seolah-olah lebih ahli dari dua-duanya. Jadi ilmunya hanya 3 itu. Dan terakhir, kalau kita menulis kesimpulan, hati-hati yang banyak di kita kesimpulan mengambil dari abstrak. Ingat, kesimpulan sudah paling pendek daripada badan yang lain kesimpulan. Dan kesimpulan juga jangan sampai hanya menghasil dari pembahasan. Ya, bahasa mudanya beginilah kalau kita tidak ingin membuat kalimat lagi. Kesimpulan harus ada implikasi juga. Ya, kalau di hasil itu sudah ada hasil, ya kalimat aktif dijadikan pasif gitu aja lah. Atau kalimat pasif dijadikan aktif. Oke. Knowledgement ini pilihan kalau kita dapat hibah. Kalau tidak, kita nguji di mana, ada yang bantu analisis. Kalau enggak usah, nggak apa-apa, opsional. Lah, referensi seharusnya ini Ibu Bapak, kalau jurnal internasional bereputasi, ada yang sekitar mengatakan 60, bahkan yang Elsevier saya pernah kemarin minta 80% data referensi 5 tahun terakhir dari jurnal. Bukan dari buku referensi sekunder itu, yang primer dari jurnal internasional bereputasi. Appendix informasi saya kira nggak perlu. Oke, dan yang terakhir adalah Ibu Bapak, saya kira yang menjadi penting adalah kita jangan sampai sekali lagi plagiarisme atau self plagiarisme. Jadi itu yang harus kita perhatikan betul-betul. Oke, saya kira ini kurang 3 menit Ibu Bapak. Waktu kita hanya terbatas sekitar 1,5 jam. Kalau jurnal itu biasanya nulis itu memang harus intensif ya. Ini kan ya Pak Sularso, Bu Uis, ini adalah diskusi umum ya, pengantar umum, tip dan trik umum. Kalau tip dan trik khusus sudah harus ada artikel. Ada beberapa perguruan tinggi yang kami dampingi itu sudah artikelnya nulis bahasa Indonesia, kita oncai langsung. Kita perbaiki, kita oncai, kita arahkan. Itu kalau klinik itu sudah masuk klinik. Sekarang kan masih workshop umum. Workshop umum ini merubah paradigma, strategi umum, tip dan trik umum. Kalau sudah artikel baru klinik. Itu sampai submit pendampingan itu baru bagus. Nah, ini yang kami lakukan sehingga yang dulu 5 tahun yang lalu publikasi kami itu masih 40 setahun, sekarang sudah 1000 per tahun. Artinya apa? Kita ada klinik tiap hari kayak dokter Bu Bapak. Kami ada tim 40 orang yang bereputasi bagus, kita rekrut semua bidang. Translator kita sediakan, layouter kita sediakan free semua dari kampus. Kemudian kita buka klinik tiap hari. Mahasiswa dosen tiap hari datang. Kita latih cara nulis kalimat pun, cara mencari rujukan, mencari jurnal layout kita latih. Translate sudah ada sendiri. Nah, itu makanya bisa cepat dari teman-teman di kampus kami itu. Jadi memang seperti itu. Cuma dalam kondisi seperti ini teman-teman, kami klinik secara online menggunakan Zoom seperti ini. Ada 10 orang, ada 5 orang. Kita satu hari ini introduction kita oncai semua. Hari berikutnya metode dan bahasan. Klinik hari keempat semua, baru kelima transit submit. Itu adalah real yang bisa dilakukan. Tanpa itu susah Ibu Bapak. Oke, saya kira demikian Pak Sularso, Bu Uis yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada sinyal tadi yang kurang bagus atau suara tampilan kurang bagus karena memang ini agak mendung nih sepertinya di Malang, terus sinyal juga tidak stabil. Tapi yang penting kita Ibu Bapak, sekali lagi, publikasi internasional itu bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang tidak bisa. Maka kita terus belajar, kita terus berdoa. Ada kalanya teman-teman juga ini lupa berdoa, nulis tapi lupa berdoa. Ingat, ada kalanya artikel sederhana itu submit. Accepted, tapi ada kalanya juga tidak sedikit artikel yang bagus itu rejected. Artinya apa? Di samping artikel kita harus bagus, kita harus berdoa pada Tuhan, pada Allah, diberi kemudahan. Oleh sebab itu mudah-mudahan sekitar 100 ini yang hadir hari ini di sini, kita berdoa bersama mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan risetnya, dimudahkan publikasinya sehingga produktif di tahun-tahun yang akan datang. Itu yang paling penting bagi kita.